Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 11 Februari 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, jadi bagaimana kemarin aktivitas tradingnya ya? Karena kemarin di sini ya, pada saat sesi live sudah saya bilang ini marketnya range ya, marketnya ranging. Jadi kemarin sudah saya buat juga untuk bahas Asia High. Di sini kan marketnya ngebuat Asia High, oke. Kemudian di sini marketnya ngebuat Asia Low. Bukan di sini ya. Kurang naik lagi satu. Nah, di sini ya. Di sini marketnya ngebuat Asia Low. Oke, dari dia ngebuat Asia High dan Asia Low turun ya kan. Nge-sweep Asia Low, kemudian dia naik dan turun. Di sini pada saat saya live saya ada bisa bilang untuk open buy ya kan, buy terus naik, itu naik kan tinggi. Kemudian pada saat selesai sesi live saya ada bilang kalau ada yang ambil sell ketika nge-sweep Asia High, di sweep Asia High-nya kemudian apa yang terjadi, dia turun jauh sampai ke 5019 ya. Dan ini merupakan London Low di sini. Kalau misalnya lihat London Low-nya di sweep, kemudian dia naik. Jadi selama pergerakan kemarin ya ini luar biasa hebat. Kemudian pada saat sesi news kemarin data retail sales-nya, ternyata data retail sales-nya ini turun ya, lumayan, ini 0% semua antara core dengan retail biasanya. Alhasil kalau dilihat ini marketnya langsung naik ya, dari sini ya beritanya 2130 ya, dari 5037 terus naik sampai dia nge-sweep Australia High. Ini adalah Australia High. Kalian bisa lihat Australia High ambil di sini. Saya pribadi ada ambil posisi sell dengan konfirmasinya adalah di sini marketnya ngebuat higher high dan higher low per 1 menit ya. Ini kan belum kena nih Australia High yang kan 76 belum kena ya kan. Ketika dia naik, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat higher high ya kan, higher high, kemudian dia ngebuat low di sini ya. Di sini otomatis terjadi langsung change of character ya. Change of character, ada bearish engulfing juga. Langsung di sini sebenarnya sih bisa langsung entry ya. Saya pribadi sih entry-nya agak ke bawahan dikit karena telat, karena ini candle 1 menitnya cepat ya. Kalian bisa lihat nih per 1 menit ini ketika terjadi bearish engulfing, marketnya langsung ke bawah ya. Langsung target sampai jauh sekali, itu sejauh 400 pip, bahkan turunnya itu lebih lagi ya kan, yaitu sampai sejauh 700 pip. Jadi bayangin ketika dia nge-sweep Australia High, lanjut marketnya turun sampai sesi pertengahan dini hari ya. Ini sampai jam setengah 12 di sini ya. Dari berapa nih? Dari 5070 drop sampai 5700 pip sendiri ya. Saya pribadi sih keluar ya ketika marketnya ini kena TP. Saya di sini nih kena TP di 5049 ya, 5050. Tembus langsung ya. Ini epic sekali sih langsung ini tuh ya. Candle 5 menitnya langsung jadi. Jebret. Wow, langsung 3 candle ya. 3 candle 5 menit langsung bubar ke bawah semuanya. Oke, dan sekarang gimana nih kalau dibilang ya? Kalau dibilang sekarang adalah penentuannya, karena hari ini adalah kita akan mendapatkan yang namanya data NFP. Oke, kita akan mendapatkan data NFP dan gimana pergerakan update dari kemarin. Oke, ini kenapa agak jelek ya, sebentar. Biasa ya, saya di sini buat analisa itu langsung live ya, tanpa ada editing sama sekali. Nah, begini kan enak nih daripada muka saya biru gitu kan. Oke, begini ya. Nah, jadi apakah ada update-nya tersendiri? Memang dari segi rising channel-nya di break kemarin ya. Ini kan rising channel-nya di break. Ketika rising channel di break, kemudian ini sekarang marketnya sedang retest rising channel-nya dan sekarang bergerak sideways. Sebenarnya sih di sini kalau dibilang apakah ada update tertentu, sebenarnya nggak ada ya. Tidak ada sama sekali. Beneran, ini nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau kalian mau perhatikan nih sebenarnya apakah ada update nggak? Karena sekali lagi menjelang NFP itu sudah saya katakan kemarin, penyakitnya kemungkinan besar akan kambuh, yang dimana ya udah ini ranging gede gitu kan ya, nggak akan memberikan kita dampak apapun dan tidak memberikan kejelasan apapun. Untuk nanti malam itu adalah NFP di bulan NFP di bulan mana dia nih? NFP di bulan Januari ya, NFP di bulan Januari diperkirakan
akan naik ke 70.000 NFP-nya, kemudian tingkat pengangguran akan flat di 4,4%, kemudian tingkat pendapatan rata-rata per jam yang bulanan akan flat 0,3 dan tahunan akan flat ataupun cenderung turun sedikit. Kemudian participation rate kemungkinan akan turun, kemudian government payroll kemungkinan akan turun sedikit, dan manufacturing payroll kemungkinan akan turun, dan private payroll diperkirakan akan naik lumayan. Nah, di sini sebenarnya ya kalau boleh saya bilang, kemarin itu ada pembahasan yang dimana siapa sih namanya itu advisor dari Trump ya kalau nggak salah ya, White House siapa gitu nama, White House atau Trump advisor, mana dia nih ya, bentar saya lihat dulu, ada kok kemarin kata-katanya. Saya cari aja coba ya. Advisor kayaknya ada sih seharusnya. Oh, bukan. Mana ya kemarin ya? Nggak ada ya. Ini ya, bentar ya. Nih, Trump Trade Advisor Navarro. Jadi di sini diperkirakan kan dia di sini tidak berekspektasi untuk data tenaga kerjanya yang lemah. Jadi di sini seharusnya kita bisa mendapatkan revisi ekspektasi untuk monthly data dari NFP nanti malam. Nah, ini sih katanya dia gitu kan ya. Katanya dia untuk masalah dari NFP-nya sendiri. Untuk nanti malam NFP sendiri di bulan Januari ya. Ini kan Januari 2 bulan setelah shutdown. Ingat shutdown terakhir itu kan November ya. Ini kita tidak memasukkan shutdown pada saat kemarin ya, pada saat partial shutdown. Enggak, ini Januari kalau dibilang apakah bagus? Seharusnya Januari ini NFP-nya bagus ya. Jadi ini seharusnya untuk nanti malam kita mendapatkan data NFP-nya itu bagus. Coba kita sandingkan dengan data tingkat pengangguran mingguan ya. Mana dia ya data tingkat pengangguran mingguan, kita cek selama bulan Januari ya. Selama bulan Januari kalau kita cek ini tingkat penganggurannya itu bagus ya. Ini 208, 198, 200.000 dan 209, dia flat. Jadi memang kemungkinan berarti adalah untuk tingkat pengangguran di sini akan flat 4,4, sedangkan dari segi tenaga kerja sih seharusnya ada peningkatan ya, karena yang jumlah unemployment claim di sini tidak meningkat soalnya, cenderung flat gitu kan. Jadi seharusnya nanti malam kita mendapatkan adanya NFP-nya sih bagus. Cuman problemnya kemarin itu adalah ada di data ADP kayaknya terakhir kemarin ya. ADP atau apa itu kan tidak terlalu bagus. Nah, ini nggak tahu deh nanti malam ya apakah akan memberikan dampak positif bagi indeks dolar atau enggak. Ya, intinya nanti malam kita akan mendapatkan data NFP sebagai penggerak di minggu ini. Ingat ya, minggu ini kita ada 2 berita. Ya, NFP dan juga CPI sekarang dan nanti di hari Jumat. Jadi harap diperhatikan sekali ya. Ini dari segi kalender ekonomi. Kemudian dari berita geopolitik sedikit. Ya, di sini geopolitik sebenarnya kalian bisa lihat bahwa ini saya juga nggak ngerti nih ya kenapa bisa Menteri Perdagangannya ini bilang bahwa the dollar was manipulated higher over many years. Jadi dolarnya itu kayak dimanipulasi. Saya juga nggak ngerti nih maksudnya gimana gitu kan ya. Tetapi kemudian beliau ada bilang bahwa positif untuk di Q4 akan lebih dari 5% growth-nya. Kemudian di Q1 lebih dari 6%. Ini epic sih. Ya, ini epic. Ini pede banget nih Menteri Menteri Perdagangannya ini epic sih ya. Positif banget nih. Get over 6% di Q1 dan will be over 5% di Q4. Ini positif banget sih proyeksinya gitu kan ya. Kemudian kemarin masalah Cina dan Amerika katanya itu akan memang terjadi di bulan April. Katanya sih bakal berbicara tentang rare earth lagi ya. Tentang rare earth, kemudian tentang mineral dan sebagainya, itulah pokoknya. So far sih ini katanya masih positif ya perbincangan ataupun telepon kemarin gitu kan untuk permasalahan pertemuan nanti di bulan April gitu. Kemudian apa lagi nih kemarin tadi malam ya.
Eh, Tadi malam ini juga ada bilang bahwa, nah ini yang penting juga ya, Trump mengatakan akan mengirimkan apa namanya kapal induk kedua ke Timur Tengah. Ini katanya kan sekali lagi ya, aircraft carrier di sini itu bertujuan untuk menekan ataupun menakut-nakuti dari Iran supaya yang namanya di sini deal itu tercapai. Jadi jika memang tidak ada terjadi deal, kita akan melakukan sesuatu yang sangat ya very tough lah di sini ya, bisa dibilang, karena sekali lagi di sini memberikan tekanan militer untuk Trump ke Iran, karena sekali lagi ya untuk deal kemarin masalah Iran dan Amerika yang terjadi di hari Jumat minggu lalu itu tidak ada penyelesaiannya. Katanya sih pertemuannya akan terjadi minggu ini sih sebentar ya. Kalau nggak salah sih minggu ini sih seharusnya ada pertemuan lagi ya. Saya lupa sih ya. Mana dia ini ya, ada nggak ya? Tidak ada di sini. Harusnya sih ada ya. Antara minggu ini deh ya, antara minggu ini atau hari ini. Oh sorry ini ya. Oh ini sorry benar. Minggu depan ya. Expect untuk second round untuk talk antara US dan Iran itu next week, minggu depan. Berarti ya minggu depan kita akan lihat lagi gimana efeknya gitu kan ya. Masih sementara ini masih belum jelas. Kemudian apa lagi efeknya nih tadi malam? Tadi malam, nah ini lagi ya yang dimana Amerika menahan lagi kapal minyak yang melewati apa namanya terusan apa sih di Iran tuh namanya selat ya, selat Hormuz itu, supaya memberikan jera untuk apa namanya Iran. Kalau bisa deal, ayolah deal gitu kan ya. Cuman ya inilah ya yang dimana Trump itu pakai cara kekerasan sedikit untuk bisa memberikan deal untuk dari segi Iran sendiri. Karena sekali lagi ya Iran itu yang ditekan adalah dari sektor uraniumnya. Karena kan sekali lagi Iran itu katanya sih punya cadangan uranium yang besar. Jadi takutnya mereka itu bisa mereka bisa bikin bahan untuk nuklir itu banyak. Nah itu yang ditakutkan sama Trump. Jadi itu yang lebih concern kepada Amerika untuk Iran gitu kan ya, masalah uraniumnya. Jadi untuk masalah minyak tuh mereka nggak peduli, untuk masalah ketegangan geopolitik mereka nggak peduli gitu kan. Lebih concernnya kepada uranium ya, untuk masalah nuklir itu aja sih. Kemudian apalagi nih, ini sih dibilangnya ya our employment numbers are really good. Nah nih Trump ada bilang nih, katanya sih ini bakal bagus gitu kan ya untuk masalah employment-nya. Kemudian nah ini dia yang dibicarakan sama Bessent ya, Menteri Keuangannya, katanya sih di sini akan memberikan sesuatu yang positif ya, stabil tapi kompetitif. Persisten $1 trillion trade. Oke. Kemudian apa lagi nih? Oke, ini selesai. Oke, selesai. Oke, nggak ada ya. Jadi secara kalender ekonomi kita akan lihat gimana datanya. Kemudian dari segi apa yang dikatakan Trump masalah tenaga kerja, beliau sih positif. Kemudian tentang tadi ya advisor dari Trump sendiri Navarro bilang juga akan positif data tenaga kerjanya. Nah itu kan berarti akan menekan dari ini mendorong USD sehingga menurunkan gold gitu kan ya. Nih akibat barusan saya tadi habis nonton MU ya, seperti biasa kalau MU-nya nonton subuh ditonton, hasilnya kalau nggak kalah imbang ya, beneran kenyataan hari ini imbang lawan West Ham. Ngerti saya. Kalau jamnya dini hari tengah malam nggak nonton tiba-tiba menang aja. Ya oke, lanjut lagi sedikit. Tadi Trump ya bilangnya positif untuk masalah tenaga kerja. Kemudian yang membebani dolar sendiri adalah masalah ketegangan antara Iran dan juga US yang masih belum ada penyelesaiannya. Jadi
gold di sini ditekan dari dua sisi ya. Faktor pendorongnya adalah masalah geopolitik Iran dan Amerika yang sekali lagi Trump kemarin tadi malam bilang bahwa akan mengirimkan kapal induk yang kedua ya, aircraft carrier-nya untuk ya ibaratnya nakut-nakutin Iran. Kemudian selanjutnya tadi menahan kapal minyak gitu kan di Selat Hormuz atau enggak dengan kapal minyak di Iran untuk menekan lagi. Tapi dari segi ini dibuat turun adalah dari segi sektor tenaga kerja, dan juga tadi Menteri Perdagangannya bilang bahwa ini untuk di Q1 positif akan naik di atas 6%. Itu gila sih ya. Seorang menteri bisa positif banget di atas 6% untuk GDP-nya. Jadi ini geopolitiknya masih memanas, tapi menolong USD-nya naik, ini beneran bikin gold ini agak sedikit payah ya. Dan ini terbukti ya udah ini ya dari kemarin pagi ya saya buat video start di harga 5.018. Sekarang 24 jam kemudian harga sekarang di 5.036. Jadi bayangin 24 jam tuh marketnya naik 100 pip, 180 pip ya, dari saya buat video kemarin sampai sekarang saya buat video lagi harganya di sini lagi. Gak jelas ya. Gak jelas ini beneran ya. Ini beneran gak jelas. Oke, kita lihat dari segi daily. Nah, coba kita pakai cocoklogi yang dimana kita ini akan menggunakan cocoklogi seperti yang saya bilang pada saat market itu memasuki area-area keramat ya. Kita coba cocok lagi ataupun flashback lagi ketika market itu berada di dalam range zona area di sini ya. Kita cocok lagi dengan kondisi seperti ini ya. Pada saat all time high di April 2025 marketnya kan stuck di area 3.400 ya. 3.400 reject, 3.400 reject, 3.400 reject, 3.400 reject. Oke, ini kan secara candle daily-nya baru 2 kali. Nah, sekarang coba kita ini asumsi lagi untuk teori seperti itu. Ya, yang dimana sekarang kita pakai angka 5.000. Angka 5.000 hari Senin kemarin tutup di atas. Kemarin hari Selasa marketnya tutup di atas lagi. Oke, ini sudah 2 candle ya. Kalau saya yang bilang kemarin di tahun lalu April 2025 adalah minimal 2 candle atau enggak 3 candle bisa bertahan di atas zona keramat tersebut, berarti kemungkinan marketnya akan lanjut ke arah tersebut. Kalau dia ke atas ya ke atas terus gitu kan ya. Nah, sekarang coba kita cocok lagi pakai hal tersebut ya. Ini baru 2 candle ya yang berada di atas 5.000. Kalau hari ini tiba-tiba marketnya tutup lagi di bawah 5.000, wah, ini marketnya akan sedikit sulit ya untuk kita bisa trade, karena sekali lagi dari segi daily marketnya itu secara move structure-nya masihlah seperti ini. Dah ya, masih begini doang, dia tidak berubah. Terus kalau kita lihat dari segi indikator daily-nya flat ya. Indikator stokastik flat, kemudian RSI juga flat, tidak mencerminkan apapun. Ya, beneran flat sekali. Oke, sekarang kita pindah ke H4. H4, apakah kita mendapatkan higher low baru? Tidak, ya. Kita tetap mendapatkan oke, ini saya delete aja lah ya. Ini biar nggak terlalu biru sekali soalnya ya. Ini saya delete. Ini OB-nya saya diemin aja lah ya. Oke. Ingat ini H4 dan ini daily atau nggak weekly. Saya sekali lagi untuk 5.000 adalah pandangannya adalah weekly ya. Saya nggak peduli dari segi daily. Oke, dari segi H4 ingat secara structure ini internal dan di dalam internalnya sendiri adalah bullish. Ya, kalau marketnya ingin change of character, ini marketnya wajib tutup di bawah 4982 ya. Ini wajib ada tutup di bawah ini. Secara H4 ini baru ada kemungkinan marketnya akan lanjut turun sampai 4.900. Ataupun ini bisa lanjut turun agak jauh ya sampai 4.800 lagi kayaknya bisa. Oke. Apakah ada kemungkinan suatu pola tertentu? Kalau dilihat sekarang, pola tertentu yang bisa kita paksakan adalah head and shoulder. Ya, ini sebenarnya pola yang agak sedikit dipaksakan. Karena sekali lagi ini menjelang NFP biasanya marketnya itu ini nggak stabil gitu kan ya. Adapun pattern biasanya patternnya nggak terlalu bagus. Oke. Yang bisa dipaksakan sekarang adalah pola head and shoulder. Problemnya cuma satu, yaitu di mana kita tarik awal dari market itu ngebuat pola left shouldernya. Kalau dilihat seharusnya dari segi time frame H4 ditarik dari sini. Ya, karena kan kita ngelihat marketnya itu kan lari dari sini ya. Ketika dia lari, kemudian dia ngebuat base. Dari sini dia ngebuat base ya. Ketika dia ngebase ataupun dia ngebuat higher low di sini, baru dia lari ke atas ya kan. Jadi seharusnya ini marketnya itu kalau ngelihat head and shoulder ditarik dari sini,
Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low. Jadi kalau sekilas ini seperti head and shoulder, silakan. Ya. Ini kayak begini. Tapi jaraknya pendek, ya, hanya dia akan turun sampai ke OB di sini doang. Nah, ini saya jelasin lagi ya, pakai polanya di sini. Nih, begini, 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 dan begini, dan begini. Apakah ini sudah break? Sebenarnya ini belum, ya, karena kalau dari segi neckline-nya ini kan belum di break. Dia belum di bawah 5000 secara H4. Sebenarnya ada juga pola lagi satu kalau dilihat dari segi time frame H4, yaitu seperti ada triangle juga, ya. Triangle juga di sini. Red, ya, ditarik dari sini. Mungkin akan saya tarik dari sini deh ya. Dari sini, kemudian di sini enggak sih terlalu ya. Kayak begini deh. Nah, gini ya. Set. Nah, begini. Kemudian di bagian atasnya adalah seperti ini. Set. Nah, ini sih sebenarnya masih untuk triangle juga ini masih dipaksakan ya. Ini masih belum pure banget dibilang ini sebagai triangle ataupun ini dibilang sebagai apa namanya? Bullish pennant atau ini sebagai symmetrical triangle, ini juga masih belum valid sebenarnya ya. Ini masih agak sedikit ragu-ragu. Cuman yang bisa kalian pakai sebagai pegangan adalah bagian bawahnya aja ya. Ini trend line adalah trend line harga mati. Beneran nih, ini trend line harga mati. Ini dari struktur H4 tetap tidak berubah ini ya, tetap masih bullish. Kemudian secara H4 indikator kalau kita lihat stokastik mulai keluar dari zona overbought, sedangkan dari segi RSI-nya ini masih di atas 50. Jadi ini agak sedikit tidak sinkron antara stokastik dan juga RSI-nya ya. Dari segi H4 kalau dibilang apakah ada EVG lagi, udah ini nggak ada nih ya. Ini beneran kayak beneran nunggu news nih. Oke, yang bisa saya bilang nih dari segi H4 kalian bisa pakai trendline ini sebagai patokan. Untuk bagian-bagian bawah di sini ini masih sama kayak analisa di hari Selasa kemarin ya, atau hari Senin kalau nggak salah. Kemudian time frame H1. Nah, ini time frame H1 kalian bakal lebih jelas kelihatan ini adalah yang namanya deadline. Nah, nih ya, ini saya ketik nih sekarang nih supaya gambarnya kayak kemarin saya buat di sini ya. Nih, saya buat gambarnya di sini. Ini adalah deadline, oke? Ini adalah deadline yang wajib kalian pakai ya. Misalnya kalau kalian ingin ngelihat nih marketnya sebenarnya masih kemana arahnya gitu kan ya nih. Ini deadline-nya masih apa namanya, masih intact sekali. Nah, ini ya. Ini saya buatlah sebagai deadline ataupun garis kematian. Ah, tuh deadline. Nah, ini hati-hati ya. Ini lagi memang ini ini memang dia naik ya kan. Jadi otomatis kita mendapatkan banyak stop order nih di bawah nih. Beneran nih, saya nggak bohong ya. Kita mendapatkan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 loh nih ya. Dan ini adalah apa? Ini adalah Asia Low ya. Asia Low di hari Senin. Kemudian ini adalah jam 18 itu apa berarti ya kalau jam 18? London ya. Ini adalah London Low. Oke. Ntar sesuatu kata saya geser dulu ya. Kemudian ini adalah Australia Low. Kemudian ini adalah New York Low. Jadi semua low ada di sini. Ini epic sih ya. Ini adalah Asia Low. Ini adalah London Low. Mana lagi yang London Low nih? Ini adalah oke, ini agak salah nih. Edit dulu sebentar ya. Ini di middle. Kemudian saya save-nya adalah London Low. Set. Save. Yes. Oke ya. Kemudian ini adalah Australia Low. Semua sesi ada nih ya. Kemudian yang tadi malam ini adalah New York Low. Ya. Ini stop-stop di bawah di sini ya. Ini akan menjadi makanan enak kalau marketnya tiba-tiba drop jauh ya kan. Drop jauh, ini marketnya bisa langsung ke bawah nggak pakai obat. Ya. Ini bakal langsung ke bawah kalau memang nanti kita akan melihat data dari NFP-nya ini positif luar biasa. Nih, ya setiap sesi ini ada low-nya. Jadi bayangin dari Asia, London, Australia, New York,
Nah, tuh ya. Ini sekalinya drop, nanti kalau kita ngelihat aja data NFP-nya ini beneran ya di atas 50.000. Dan juga misalnya ini sih beberapa ekspektasi orang ya. Nanti malam keluarnya adalah kisaran 80 sampai 100.000 nanti malam. Ya, yang saya bisa kasih sekarang ya. NFP nanti malam kemungkinan keluar adalah 80 sampai 100.000. Kalau itu beneran terjadi ya, ini stopnya ini bakal libas dalam satu kali gerak. Beneran, saya nggak bohong ya. Ini marketnya nggak bakal respect 5.000 ini. Dia akan kena 98, langsung kena 87, kena 82, langsung kena 68. Jadi jarak dari 5.000 sampai Asia low ini 300 pip bakal langsung sekali kena. Jadi hati-hati ya, ini low-nya ini banyak nih ya. Jadi jangan sampai yang namanya kalian ini terkecoh untuk masalah target-target di bawah. Makanya saya bilang ini ada deadline, garis kematian di situ ya. Oke, kalau kita lihat di atas bagaimana? Apakah kita dengan begini kita boleh memprediksikan marketnya akan turun? Sebenarnya kalau memprediksi marketnya turun, seharusnya structure-nya kita harus ngeliat juga. Memang secara H1 masih sama kayak kemarin. Ya, ini adalah high, low, high, dan low. Berarti berdasarkan swing H1 terakhir adalah bearish. Selama tidak ada high yang lebih tinggi dari 5.087 ya. Selama tidak ada high di atas 5.086,23, sorry ya. Ini saya kecilin aja lah ya. Nih, marketnya otomatis akan bearish. Ya, sementara ini H1 adalah ini masih bearish selama ini tidak ada di atas itu ya. Selama tidak ada di atas 5.086. Kalau ada 5.086 ya udah berarti otomatis dia bakal change of character. Marketnya akan terbang, H4 wajib tutup di atas 5.100. Marketnya akan naik sampai 5.180. Nah, karena ini kalau menurut saya ini halangan-halangan kecil aja sih ya. Ini halangan-halangan kecil di sini yang ada di 5.145 ini nggak akan terlalu dibikin pusing. Karena sekalinya dia tembus di sini, tembus 5.100, tembus H4 di atas 5.110, naik sampai 5.200 saya rasa possible. Apalagi kayaknya di sini ada candle nggak punya ekor nih, teori candle nggak punya ekor nih. Right. Oh ada ya, saya kira nggak ada nih. Oke itu ya. Ingat ini H1 sekarang ini marketnya masih pergerakan bearish dari sini sampai sini ya kan. Jadi adapun pergerakan di dalamnya di sini itu masih dalam kondisi bearish sebenarnya. Kalau kalian pengen sell silahkan. Karena kalau dilihat juga secara sekilas ya, naiknya ini anak tangga, turunnya seluncuran. Beneran saya nggak bohong ya. Candlenya di sini naik 2 ya, naik 2 hijau. Sorry, naik 2 hijau, kemudian ini kan sideways nih, sideways nggak termasuk. Di sini, start dari sini ya. Naik. Satu candle H1 langsung nutup 4 candle sebelumnya. Naik sekali, kemudian langsung dihajar bearish dan bearish. 2 candle H1 di sini berhasil nutup semua candle-candle sebelumnya. Bayangin 2 candle bearish nutup semuanya di sini. Jadi kalau dilihat karena ini lebih prefer adalah bearish, jadi kalian bisa lihat sendiri juga dari segi H1-nya di sini ya. Dari porsi candlenya pun kalian kelihatan. Naiknya susah payah kayak tangga, turunnya langsung kayak air mancur. Dur ke bawah ya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat sekarang ini marketnya mulai bertahan naik lagi ataupun bertahap dia naik, ya kalau misalnya newsnya keluar 80.000 atau enggak 100.000 nanti malam, beneran satu candle H1 atau enggak 30 menitnya itu langsung drop ke bawah, habis beneran nggak bohong ya. Mungkin 4.900 bisa langsung kena. Itu kalau NFP-nya adalah hijau semua. Sekali lagi yang saya inginkan adalah kalau berita besar kayak begini adalah satu arah. NFP-nya itu bisa di atas 70.000 atau enggak 80.000 udah paling bagus. Kemudian tingkat penganggurannya flat 4,4, it's okay. Ditambah dengan tingkat pendapatan rata-rata per jam yang tahunan dan bulanan adalah kalau bisa flat juga nggak masalah. Kalau bisa lebih bagus adalah di atas dari data sebelumnya. Ya, kalau bisa seperti itu maka combo mau terjadi semuanya hijau, XAUUSD bakal drop merah. Oke. Ini sebenarnya nggak ada apapun sih. Kalau kalian mau paksa cari support resisten H1 ini sebenarnya udah nggak bagus ya. Udah hancur nih chartnya beneran. Kalau kalian paksa sekarang 15 menit ya. 15 menit sebenarnya di sini itu sudah mulai bearish. Kenapa? Karena kan awalnya ini bullish ya kan. Ingat secara H1 kita masih bearish ya kan dari sini. Dari berapa tuh?
86 sampai paling bawah adalah 87 ya. 1000 pip sendiri ya. Oh, 900 pip sendiri ya, itu bearish. Nah, sekarang coba kita cek 15 menit. High, low. High, low. Ya. High, low. High dan low. Jadi otomatis sekarang 15 menitnya pun bearish, inline ya. Ini H1 swing dari sini ke sini. Kemudian M15 dari sini ke sini. Adapun kenaikan sekarang adalah sama kayak kejadian kemarin di sini. Sama ya, ini H1 drop, M15 drop. Kalau kalian perkecil lagi juga, ya ini sebenarnya M15-nya atau enggak M5 sekarang ini, ya ini udah bullish sih sebenarnya ya kan. Karena kalau dilihat ini adalah high, low, sempat break tapi nggak jadi, kemudian dibuat high, low, dan low. Jadi otomatis internalnya dari 15 menit sendiri yang bearish di sini adalah bullish. Jadi belum inline semua ya. Ini H1-nya bearish, 15 di dalamnya juga bearish. Kalian tunggu aja nih 15 menitnya supaya bearish lagi. Udah. Di mana 15 menitnya itu supaya bearish? Untuk sekarang adalah ini low tadi pagi jam 5 ya, di sini sebelum market buka. Kalau ada 15 menitnya tutup di bawah 5019, ini akan mengindikasi marketnya akan semuanya bearish, maka akan terjadi yang namanya drop jauh ke bawah. Kemungkinan ini bakal terjadi pada saat NFP atau mungkin menjelang NFP. Karena sekali lagi ini sebelum NFP, sekarang masih pagi, arahnya masih belum jelas kemana. Mungkin adalah 1 jam atau enggak 2 jam sebelum NFP pakai time frame kecil 5 atau enggak 15 menit, kemungkinan kita akan ngelihat arah sebenarnya kemana. Tapi tidak untuk kemungkinan juga, memang secara teknikal ini misalnya dia turun dan tiba-tiba secara NFP hasilnya tidak sesuai, ya udah, ketika teknikal dan fundamentalnya tuh nggak masuk, kacau, 100% kacau ya. Jadi kalau kalian ingin trade, lihat dulu teknikalnya apa sebelum newsnya itu keluar ya, mungkin 15 menit atau enggak 5 menit seperti yang biasanya saya kasih di live Discord ya kan. Lihat dulu time frame kecilnya 15, 5 sampai 1 menit juga nggak masalah. Kalau ini mengatakan adalah bearish, ataupun kalian lihat juga indeks dolarnya seperti apa, kalau dia lebih condong untuk bisa bullish, kalian lihat dulu benar nggak ya. Kalau memang sudah sesuai antara bullish atau bearish, kalian lihat nanti newsnya. Kalau newsnya itu sesuai dengan teknikalnya, udah itu satu gerak. Apalagi ditambah dengan NFP-nya nanti itu satu arah juga, hijau-hijau semua atau enggak merah-merah semua. Jangan sampai yang namanya campur aduk, ada merah, ada hijau, hitam, merah lagi atau ada sebagainya, itu sebaiknya jangan ya. Beneran. Ketika inline, technical dan fundamental ditambah dengan satu gerak kalender ekonomi, udah itu hajar aja kalian ambil posisi. Tapi kalau teknikalnya mengatakan turun, fundamental mengatakan ataupun kalender ekonomi mengatakan naik, ditambah dengan mix datanya, sulit kalian akan trading. Beneran, kalian akan dibanting atas, didorong ke atas, didropin lagi, didorong lagi, itu bakal capek sendiri. Jadi semoga nanti malam ini kita mendapatkan data NFP-nya ini satu arah ya. Beneran, saya sih pengennya ini juga satu arah untuk NFP nanti malam supaya marketnya ini memberikan kita clear posisi ya, entah dia turun ataupun naik. Tapi kalau nanti malam ini hasilnya mix, berarti ya udah kita akan mendapatkan harga yang sideways panjang lagi sampai hari Jumat itu ya, CPI. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Last ya, kalau ini marketnya naik dan terbang, sekali lagi wajib ada H4 di atas 5110. Atau enggak, syaratnya adalah terdapat change of character dari segi H1 di atas 5086. Kalau udah kayak begini, marketnya akan jauh sekali terbangnya. Beneran jauh ya. Untuk sekarang, bias saya adalah bearish. Kalau nanti ke depannya nggak tahu deh, tergantung nih pergerakan chartnya kayak gimana. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Dan nanti malam kalau kemungkinan saya bisa live di Discord, nanti saya akan live juga di Discord. Oke, bye-bye.